Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, dengarkan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Maka hidupmu akan mengalami kebaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang diambil dari Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita untuk diterangi oleh Roh Allah. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bagi seorang ibu yang mengandung anak selama 9 bulan, dia menderita karena harus mengandung anak tersebut. Kemudian dia melahirkannya, dia merawatnya dengan sepenuh hati. Bahkan dia yang memberikan yang terbaik kepadanya. Demikian juga dengan ayahnya yang selalu membutuhi kehidupan anak tersebut sejak dari kandungan ibunya dan sampai dia lahir, sampai dia mendapatkan pendidikan yang terbaik dan kemudian dia berhasil. Apakah ketika orang tua meminta kepada anaknya untuk menghormati, untuk mendengarkan dia, tidak melawan dia, apakah itu hal yang luar biasa? Kalau ada orang tua yang sudah begitu banyak berkorban, sudah memberikan yang terbaik sehingga kita boleh menjadi manusia yang sukses, menjadi orang yang boleh dikatakan memiliki banyak hal sehingga kita boleh melakukan banyak hal dan mendapatkan banyak hal oleh karena orang tua kita. Apakah itu menjadi hal yang luar biasa kalau dia minta supaya kita menghormati dia, menghargai dia, mendengarkan perkataannya? Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tidak ada yang luar biasa yang Tuhan mintakan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Sebagai orang yang dia kasihi, sebagai orang yang dia berkati, sebagai orang yang dia sertai, sebagai orang yang dia lepaskan dari perbudakan Mesir, sebagai orang yang dia lepaskan daripada maut dan dia memberikan keselamatan kepada umat pilihan Tuhan. Apakah itu terlalu luar biasa, terlalu besar kalau Tuhan meminta kepada mereka untuk menyembah Dia, mendengarkan firman-Nya, taat kepada perintahnya, dan tidak pergi menyembah dewa-dewa yang lain atau Allah-Allah yang lain? Saya pikir itu hal yang biasa saja. Bagaimana saudara-saudara kalau kita dimintakan untuk mengorbankan banyak hal? Mengorbankan diri, mengorbankan keluarga, mengorbankan harta, mengorbankan pekerjaanmu, mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan. Tuhan tidak meminta itu. Tuhan hanya meminta kepada umat pilihan Tuhan, ya, selain takut akan Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Apakah itu hal yang muluk? Saya pikir itu hal yang biasa. Dan itu yang dimintakan oleh Tuhan kepada umat pilihannya ketika Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir itu. Dan itu saya pikir menjadi permintaan yang biasa saja. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, demikian juga dengan kita. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah menolong, bahkan memberikan keselamatan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dengan kematiannya.
Bayangkan Tuhan mengorbankan anaknya untuk kepentingan kita. Apakah itu luar biasa sekali kalau Tuhan hanya meminta supaya kita takut akan Dia, mendengarkan firman-Nya, turut dengan aturan-aturannya, dan kita memuji, memuliakan, beribadah kepadanya. Nah, pikirkan baik-baik. Nah, saudara-saudara, itu pun kalau Tuhan memintakan kepada mereka untuk mendengarkan Dia, untuk beribadah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Apa saudara-saudara? Itu demi kebaikan mereka sendiri dan kebaikan kita. Mari kita lihat ayat 13. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Apa dikatakan? Supaya baik keadaanmu. Saudara-saudara, orang yang dimintakan Tuhan untuk takut akan Dia, menyembah Dia, taat kepada aturan-aturannya, supaya keadaan kita baik. Bukan menjadi satu hal yang menjadi mencelakai kita. Justru Tuhan mau ketika kita menyembah Dia, maka ada banyak kebaikan, ada banyak berkat. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang ampunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memiliki segala yang ada di dunia ini dan di langit. Dialah yang memiliki hartamu, Dialah yang memiliki istrimu, Dialah yang memiliki materi yang diberikan kepadamu. Segala-galanya yang ada padamu, bahkan hidupmu, itu adalah milik Tuhan. Dan Dia penguasa. Lantas terlalu berlebihankah kalau kita bersembah sujud? Kita diciptakan oleh-Nya. Lantas apakah itu terlalu berlebihan kalau kita boleh menyembah Tuhan? Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita saudara-saudara untuk kita menyadari Tuhanlah yang memberkati, Tuhanlah yang memberikan kebaikan kepada kita. Maka mari datang menyembah Tuhan. Sembah Dia dengan hati yang tulus, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Maka Tuhan akan memberikan yang terbaik kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita. Jadilah penyembah-penyembah yang benar. Jadilah penyembah-penyembah yang terpanggil karena memang kita sudah merasakan begitu banyak berkat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Ajar kami untuk semakin percaya hanya kepada Tuhan dan hanya menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang baik kepada kami, yang memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah beribadah kepadanya. Jangan cari yang lain, jangan beribadah kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.